Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi yusrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ma'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Subhanallahul TV. Ya, assalamualaikum sekali lagi teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Salam kenal semuanya. Mungkin ada yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nuri Hasnani, panggil saja Teh Nuri karena saya tinggal di Garut, insya Allah. Tadi sudah ngobrol ya sedikit sama teman-teman yang sudah hadir di awal. Terima kasih sudah hadir tepat waktu dan mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang lain menyusul ya kehadirannya di acara kita hari ini. Pagi ini agenda kita adalah Zoominar ya, kalau boleh saya sebut Zoominar sekaligus kita penutupan dari rangkaian kegiatan program belajar Alunan Bunda Batch 2. Alhamdulillah kalau saya sendiri saya alumni batch 1 teman-teman. Berarti ini teman-teman jadi adik tingkat saya, adik tingkat. Kita jadi keluarga besar, insya Allah alhamdulillah. Jadi kalau kini kita itu ya nggak ada ini ya undanya ada. Di sini insya Allah ada Teh Unda, Prita Anissa Utami, Teh Nisa, terus juga Teh Rahma sebagai ini nih apa namanya tuh Unda? Sebagai inisiator yang membuat atau membentuk adanya program belajar Alunan Bunda ini. Dari mereka bertiga lah gitu ya, lahirnya Probel Alunda dan kemudian melahirkan kita semua di sini gitu ya, kami di sini batch 1 dan teman-teman semua yang di batch 2-nya. Alhamdulillah semoga rangkaian belajar ke teman-teman kemarin ya, itu menjadi ladang pahala buat teteh-teteh, Teh Nisa, Teh Unda, dan Teh Rahma, serta teteh-teteh semuanya juga menjadi tabungan amal soleh ya buat kita semua karena menuntut ilmu gitu kan ya, itu menjadi sebuah keutamaan tersendiri gitu ya buat kita dan akan diberikan Allah limpahan pahala dan diangkat derajatnya untuk orang-orang yang berilmu, insya Allah. Nah hari ini tema kita mungkin teman-teman sudah lihat semua ya di player. Tema kita hari ini kita mengusung tema yaitu menjadi muslimah penuh cahaya syukur. Insya Allah nanti pematerinya ada Teh Sofi. Teh Sofi apakah sudah ada? Saya cek dulu ya. Belum mungkin ya. Ya mudah-mudahan nanti. Udah Teh, udah masuk. Oh udah. Oh ya alhamdulillah sudah hadir di sini ya Teh Sofi ya. Nasyiratul Haq, Masya Allah. Alhamdulillah tuh beliau sudah on cam. Iya. Alhamdulillah untuk menambah berkahnya acara kita pada pagi hari ini, teman-teman mari bersama-sama kita buka dulu ya acara kita hari ini, majelis kita pada pagi hari dengan sama-sama melafazkan basmalah, juga doa sebelum belajar. Nah, mudah-mudahan lebih berkah lagi ya, lebih berkah lagi acara kita pada hari ini. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah. Saya nggak akan lama-lama kayaknya ya, karena udah ngobrol dari tadi. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan dulu rundown acara kita ya, teman-teman boleh ya, sebentar. Rundown kita hari ini insya Allah dimulai tadi pembukaan sudah 9.35, nanti dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Teh Uli. Insya Allah yang akan dibacakan adalah surah Al-Baqarah ayat 152 dan Ibrahim ayat 7 ya. Untuk yang mau menyimak boleh siapkan mushafnya boleh, silahkan. Kemudian 9.45 sampai 10.15 kita akan ada pemaparan materi dari narasumber kita yang sudah hadir, Teh Sofi ya, insya Allah. Kemudian 10.15 sampai 10.40 ada sesi tanya jawab. Jadi nanti silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh open cam, open mic gitu ya, raise hand-nya nanti akan saya
panggilkan untuk bertanya langsung kepada Teh Sofi ya. Atau untuk yang berhalangan boleh misalnya lewat kolom chat ya, nanti akan insya Allah saya bacakan. Gitu. Dan dijawab oleh Teh Sofi tentunya. Dilanjut 10.40 sampai 10.45, insya Allah kita foto bareng. Foto bareng bersama, siapkan nanti kalau bisa open cam semua ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dan dimudahkan. Kemudian 10.45 sampai 10.50 kita ada pengumuman kelulusan. Juga pengumuman peserta terbaik ya dari Probel Alunda Batch 2 ini. Nanti dilanjut ada sepatah dua patah kata, satu paragraf dua paragraf dari perwakilan tim Alunda. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Unda ya, Trita Anissa Utami. Dilanjut kemudian 10.50 sampai 10.55, insya Allah kita mau minta testimoni nih ya dari teman-teman Probel Batch 2, Probel Alunda Batch 2. Ayo siapkan dari sekarang, barangkali ada yang mau ngacung, mau mencoba menyampaikan testimoninya tentang tentang kegiatan program belajar yang sudah diikuti selama ini gitu ya. Dilanjut nanti kita penutupan di 10.55 sampai 11.00. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa sesuai rundown acara ya sampai jam 11. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, tadi juga dapat kabar dari Unda ya, Teh Sofi sendiri sedang putrinya sedang dalam keadaan sakit ya. Nanti kita doakan bersama-sama ya. Mudah-mudahan putrinya Teh Sofi dan juga mungkin anak-anak dari teteh-teteh semua yang hadir hari ini atau keluarganya ada yang sedang dalam keadaan sakit, kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan ya, diberi kesembuhan, diberikan kesabaran dan keikhlasan ya menjalani sakitnya. Kita doakan dulu bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman. Saya lanjutkan acara kita berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Teuli. Teuli sudah standby. Baik, silakan Teuli, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Teh Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka ingatlah kepadaku. Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh Nuri dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Barakallah. Terima kasih Teh Uli. Semoga pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada yang membaca dan juga yang menyimak ya. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan agenda berikutnya, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita. Insya Allah beliau sudah hadir ya, dari tadi sudah standby, Teh Sofi. Sebelumnya saya saya izin untuk membacakan dulu profil beliau ya. Boleh, Teh Unda barangkali mau ada share screen?
Oke, profil beliau. sebentar. Ya, Saya share dulu. Enggak. oke. Ya, sudah tampak ya teman-teman. Nah, ini adalah foto beliau dan keluarga beliau tercinta. Seorang ibu dengan 3 orang putri. Masya Allah, cantik-cantik deh, soleha. Ini beliau nama lengkapnya adalah Sofia Nashirotul Haq. Tanggal lahirnya di 29 Februari 1988, statusnya menikah. Suami beliau namanya Robi Arya Suci, dengan anak-anak ada Teh Syifa, Teh Honsa, dan Dedek Rufaidah ya. Alamat beliau di Komplek Gria Bandung Indah, Blok K11 nomor 9 Bandung. Barangkali ada yang dekat boleh nih. Ya, aktivitas beliau saat ini adalah ibu rumah tangga, praktisi homeschooling, juga founder dan project leader dari Wonderful Zero. Insya Allah ya, ini Wonderful Zero ya. Mungkin teman-teman yang lain udah pada tahu nih ya, atau yang belum tahu boleh nanti kepoin nih, ada IG-nya ya, Wonderful Zero, dan juga IG dari Teh Sofinya sendiri. Baik, terima kasih Unda share screen-nya. Saya mau nyapa dulu Teh Sofi. Assalamualaikum Teh Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nuri, salam Iya, kenal. kenal Teh Sofi. Baru ketemu kita ya, Alhamdulillah bisa dipertemukan di sini, bisa dikenalkan di sini ya. Apa kabar Teteh? Tetehnya apa kabar? Alhamdulillah, Sehat? alhamdulillah sehat. Tur nuhun ya, sudah Alhamdulillah. didoakan bersama-sama. Mudah-mudahan teman-teman yang anak-anaknya sakit juga Allah berikan kesembuhan semuanya. Amin ya robbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya izin pin Teh. Teh Sofinya, Insya Allah. Ya, Teh Sofi, hari ini kan kita mau acaranya sebenarnya penutupan dari rangkaian program belajar Alunan Bunda batch 2. Alhamdulillah sudah dua batch nih, sudah ada 2 angkatan nih, apa program belajar yang dilahirkan oleh Teh Unda dan teman-temannya dengan tim Propelnya. Nah, Teteh, hari ini sesuai yang sudah diberikan oleh teman-teman gitu ya, teman-teman pengennya Teh Sophie hari ini berbagi atau sharing ilmu Teteh kepada kami semua tentang temanya itu adalah menjadi bentar, saya lupa tadi. Apa tadi temanya Teh? Jadi, Judulnya adalah menjadi muslimah penuh cahaya syukur. Nah, Unda langsung share screen-nya nih, ini materi beliau. Gini ya, kalau udah deg-degan ketemu ini. Baik, Teh Sofi, nggak lama-lama lagi saya persilakan Teteh untuk berbagi kepada kami semua waktu dan jangan waktu dan tempat, kamera dan waktu saya berikan. Mangga Teh Sofi, dilanjut. alhamdulillah. Suara saya kedengaran jelas ya, Teh? Jelas Teh, alhamdulillah. Jelas, baik. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teteh-teteh, hatur nuhun sudah berkenan mengundang untuk bersilaturahim ya, bersilah ukhuwah gitu ya, ke Alunan Bunda ini, yang alhamdulillah barokallah ya Unda, udah sampai ke batch 2, Unda and tim gitu ya, mudah-mudahan itu tadi seperti yang Teh Nuri sampaikan menjadi amal jariah sampai ke akhirat kelak, amin ya robbal alamin. Sebetulnya saya tuh agak deg-degan gitu ya dikasih temanya. Karena, sebetulnya saya pribadi juga, masih banyak, PR-nya gitu ya. Jadi disclaimer di awal bahwa ini mah, berbagi gitu ya. Insya Allah teman-teman di sini juga mungkin ya banyak yang lebih baik gitu ya dalam, ilmunya maupun dalam, amalnya dalam bab syukur ini gitu. Tapi mudah-mudahan sedikit, kalau saya sering bilang bahwa ketika saya berbagi tuh seringnya jadi curhat gitu ya, cerita, curhat gitu ya. Mudah-mudahan sedikit cerita yang, disampaikan pada pagi hari ini, menjadi, ngecas semangat kita untuk beramal gitu ya, di hari-hari yang selanjutnya gitu. Sebelumnya, saya sampaikan ke Teh Siro ya kemarin waktu kemarin WhatsApp, "Teh boleh nggak ya,
aku ceritanya tentang Khawlah aja gitu. Kenapa sih cerita tentang Khawlah gitu ya? Karena kita sebagai muslim gitu ya, seperti kita tahu, teladan utama kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, khususon untuk kita sebagai muslimah, maka role model terbaik itu adalah, ummahatul mukminin dan sahabiah gitu ya, yang hidup, dan bertemu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mendapatkan tema syukur ini kok rasanya pas banget gitu dengan kisahnya Khawlah sebagai istri, sebagai ibu, dan juga bagaimana, beliau merealisasikan gitu ya rasa syukur beliau, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang ibu, dan juga, seorang istri, gitu kan. Maka insya Allah hari ini kita akan mengambil, hikmah syukur gitu, hikmah syukur dari kisah sahabiah Khawlah binti Tha'labah. Boleh next Teh? Nah, siapa sih gitu Khawlah binti Tha'labah? Tidak banyak perempuan yang menjadi, penyebab turunnya wahyu, hanya beberapa gitu ya, di antaranya salah satunya adalah Khawlah binti Tha'labah. Ada Zainab binti Jahsy gitu ya, dan ini salah satunya Khawlah binti Tha'labah, perempuan penyebab turunnya wahyu. Karena tidak banyak, maka pasti ini istimewa gitu ya. Biasanya yang sedikit, jarang gitu, itu adalah sesuatu yang istimewa gitu, jarang terjadi pada orang lain gitu kan. Tetapi, Allah ingin menjadikan kisah ini, penguat gitu ya untuk, kita semua gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bertanya kepada para ulama, bagaimana sih caranya ketika kita dalam kondisi down gitu ya, kondisi futur, bagaimana caranya agar kita semangat? Maka para ulama selalu menasehatkan bacalah kisah. Kenapa? Karena kisah itu adalah penguat iman. Kisah itu adalah yang menguatkan keimanan kita. Maka di dalam Al-Qur'an, yang isinya adalah lebih banyak kisah-kisah, karena itu lebih banyak menguatkan kita. Dan kita mah gitu ya, biasanya teh kalau dapat materi juga materinya mah seperberapa gitu masuknya teh, tapi kalau udah ngedenger cerita teh nempel banget, oh si waktu itu si A, si B kayak gini tuh nempel banget ceritanya ke kita gitu ya. Nah, Khawlah ini penyebab turunnya wahyu, di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 1. Boleh dibuka mushafnya kalau teman-teman sedang memegang Al-Qur'an gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sengaja saya kasih warna gitu ya, kata-kata dari sami'a, yasma'u, sami'un. Ini kan artinya sama-sama mendengar, tetapi, ternyata maknanya berbeda gitu. Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan hanya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuh. Nah, sebelum kita masuk ke ayat ini, kita kenalan dulu gitu sama Khawlah. Siapa sih Khawlah ini sampai dia itu menjadi seseorang yang istimewa gitu ya. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan kata-kata muhajirin, ansor gitu ya. Muhajirin orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian ansor adalah orang Madinah yang menyambut ya. Ansor itu penolong yang menolong kaum muhajirin saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, Khawlah ini adalah salah satu dari kaum ansor. Berarti tinggalnya di Madinah ya, tinggalnya di Madinah karena penolong kan berarti ya kaum ansor. Nah, kaum ansor ini dulu terbagi menjadi, 2 kabilah yang selalu berantem gitu. Namanya kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Nah, sampai akhirnya datanglah Islam, akhirnya, Aus dan Khazraj ini bersatu gitu ya. Nah, Khawlah ini adalah, bagian dari kabilah Aus dan menikah dengan suaminya yang namanya Aus bin Samit, berarti masih satu kabilah ya, masih satu kabilah. Dan ini kalau ditelusuri lagi nasabnya, masih sepersusuan jauh gitu. Kalau kita susuri nasabnya ada bin siapa gitu ya, itu, masih saudara jauh gitu ya. Jadi Khawlah ini menikah dengan, saudara jauhnya sendiri gitu ya, namanya Aus bin Samit.
Nah, Aus bin Samit ini teman-teman adalah seseorang yang keras gitu sifatnya. Keras, bahkan sebagian orang bilangnya tuh nyebelin gitu, ngeselin lah gitu ya. Aduh kayaknya sampai saking ngeselinnya itu, sampai usia tuanya tuh nggak ada yang mau menikah sama Aus. Jadi kalau di, apa namanya, usianya gitu ya, Khawlah ini usianya, setengah dari usia Rasulullah lebih sedikit. Jadi kalau usia Rasulullah saat hijrah misalnya berapa tahun? 40, 55 gitu ya misalnya, berarti Khawlah sekitar 25 atau 26 gitu ya, atau 27 mungkin ya, wallahu a'lam bishawab, detailnya. Nah, Aus ini usianya lebih tua dari Rasulullah, 2 tahun lebih tua dari Rasulullah. Jadi kalau kita bilang mah, ada anak kecil nikah sama ayahnya gitu ya, atau sama kakeknya gitu, usianya lumayanlah jauh 2 kali lipatnya gitu. Saya aja pikir saya melahirkan anak pertama 23 gitu kan. Berarti kalau anak saya 23, saya berapa, 46, ya 50, bahkan tadi kan Aus 50 lebih ya. Jadi seperti ayah dan anak gitu. Usianya kebayang jauhnya gitu ya. Nah, bayangin Khawlah yang masih muda, tapi kok mau gitu kan sama Aus bin Samit. Udah gitu bukan hanya masalah usia, tapi secara sifat juga itu bisa dikatakan orang-orang mengatakan sifatnya jelek banget lah gitu ya. Sifatnya tuh jelek banget. Tapi ternyata, dalam, Allah tuh membuktikan gitu ya dalam usia pernikahan yang sangat yang lama gitu ya, ternyata Khawlah dan Aus ini bisa bertahan gitu pernikahannya. Sampai akhirnya terjadilah suatu cerita gitu. Kalau, saya bilang ini mungkin, karena Allah tuh tahu gitu ya, Khawlah tuh, adalah sosok yang kuat dan Allah ingin bahwa sosok ini tidak hanya menjadi pahala untuk dirinya sendiri. Allah ingin blow up kisah ini bahkan sampai diangkat ke Al-Qur'an gitu ya. Diuji lagi nih, diuji lagi, kesetiaan Khawlah, cintanya Khawlah ke Aus gitu ya, diuji lagi. Suatu hari Aus ini, datang dari, perjalanan, kemudian Khawlah ini sedang sholat gitu kan. Nah, layaknya laki-laki ya, ibu-ibu kalau dalam perjalanan jauh gitu ya, pulang tuh pingin, bertemu tanda kutip, dengan, istrinya gitu kan. Kemudian dipanggillah Khawlah ini, tapi kok nggak jawab-jawab gitu, sampai akhirnya Aus itu marah nih, udah kesel, katanya bilang bahwa, "Kamu seperti punggung ibuku," gitu ya, atau itu dalam Islam itu disebut dengan, zihar, menyamakan istri dengan, ibunya gitu. Padahal saat itu kondisinya Khawlah ada beberapa riwayat ya, ada yang bilang masih dalam keadaan sholat gitu ya, ada yang bilang juga dalam keadaan baru selesai sholat, baru salam gitu ya, nggak sempet, menjawab gitu, tapi kemudian Ausnya udah keburu kesel gitu duluan, gitu kan. Nah, akhirnya ketika, Aus ini mau mencampuri istrinya gitu, Khawlah ini kan seseorang yang pintar dan cerdas, dia bilang, "Nggak bisa," gitu kan, "kamu sudah menzihar aku," gitu. eee, "Aku mau bertanya dulu nih ke Rasulullah," gitu ya. Tapi ternyata sebelum, eee Khawlah gitu ya, bertanya kepada Rasulullah, dia tuh sudah mengadu dulu sama Allah. Maka kalimat, sami'a, kalimat mendengar dalam, ayat ini sampai 3 kali dengan makna yang berbeda. Qad Allah, Allah telah mendengar. Jadi Allah sudah mendengar keluhan Khawlah sebelum Khawlah bercerita kepada Nabi Muhammad, yaitu ketika Khawlah langsung mengadukan kepada Allah. Yang kedua, yasma'u, mendengar saat itu. Allah tuh mendengar saat percakapan itu terjadi ketika Khawlah mengadukan, Aus kepada Rasulullah. Jadi lampau, kemudian saat itu, dan kemudian yang terakhir Sami'un Basir, bahwa Allah itu, akan terus mendengar Khawlah, akan terus mendengar apapun keluhanmu aku dengar gitu, kata Allah tuh gitu ya. Masya Allah, jadi Allah tuh menegaskan bahwa aku sudah mendengar, aku sudah tahu gitu masalahmu terlebih dahulu sebelum engkau bercerita. Aku mendengar saat ini dan aku akan selalu mendengar gitu ya. Masya Allah ya, itu bukan hanya hiburan buat Khawlah, tapi juga hiburan buat kita gitu. Ketika kita punya masalah, kita punya sesuatu yang terasa berat, Allah tuh terus gitu ya, Allah always listening gitu ya, selalu mendengar kita dan mengerti kita gitu. Ayat ini untuk menguatkan kita, Masya Allah. Nah kemudian
eh bentar, akhirnya gitu ya, Khawlah datang kepada Rasulullah. Dan Rasulullah serta saat itu ada Aisyah ya, istrinya Rasulullah. Rasulullah dan Aisyah itu tahu bahwa Khawlah tuh masih cinta sama Aus gitu kan. Makanya kalau misalnya dia nggak cinta gitu, dia pasti akan, "Ya udah kamu udah menceraikan aku mau pergi aja," gitu. "Aku tuh udah nggak kuat sama kamu," gitu kan, "kamu udah menzihar aku pergi aja," gitu. Tapi karena dia masih ada rasa cinta, rasa sayang kepada suaminya, akhirnya, siapa namanya, Khawlah ini datang gitu kepada Rasulullah dan saat itu ada Aisyah. Dan Rasulullah dan Aisyah tahu banget gitu, tahu banget bahwa Khawlah ini masih cinta sama Aus. Maka, pertama pertama gitu ya, Khawlah bercerita kepada Rasulullah, Rasulullah, belum belum tahu jawabannya tuh apa, karena ini adalah suatu kasus yang baru terjadi gitu kan. Kemudian, Rasulullah menunggu gitu ya, menunggu wahyu dari Allah dan selama, proses turunnya wahyu itu, yang deg-degan tuh bukan hanya Khawlah, tetapi juga Rasulullah dan Aisyah gitu. Ya Allah, ini gimana ya suami ini masih cinta istri ini masih cinta sama suaminya, kalau misalnya ternyata Allah memutuskan untuk di-cut aja gitu ya, untuk bercerai gitu kan, Rasulullah ikut sedih nih gitu. Dan akhirnya, eee, turunlah gitu ya, keputusan bahwa ada beberapa ada beberapa hukuman kalau misalnya, Aus ini mau gitu, masih mau dengan Khawlah gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah setelah, apa namanya, setelah diberikan alternatif hukuman pun gitu ya, kan alternatif hukumannya tuh ada saum, kemudian ada juga kalau nggak bisa saum ya udah berinfak gitu ya. Gimana bisa saum ya Allah? Bagaimana bisa saum ya Rasulullah? Ketika baru perjalanan jauh aja gitu kan, dia tuh langsung mendatangi aku, dia tuh nggak kuat gitu lama-lama, untuk deket jauh-jauh sama aku nggak akan mungkin kuat gitu. Ya udah kalau gitu berinfak aja gitu, berinfak, gimana mau berinfak? Kami ini adalah keluarga yang paling miskin gitu di Madinah. Bagaimana aku bisa berinfak? Kemudian kata Rasulullah, datanglah, kepada keluarga si A yang paling kaya gitu ya, kemudian mintalah hartanya gitu. Kemudian setelah dapat, bagikanlah kepada, orang-orang miskin, katanya. Masya Allah ya, Rasulullah betapa bijaksananya, sampai akhirnya bisa, berkumpul lagi, dengan Allah. Masya Allah ya. Nah selanjutnya Unda, nah biasanya kan kaitan syukur itu dengan ngeluh atau enggak gitu ya. Jadi kan seringkali nih, kalau kita ngeluh tuh sebenarnya apakah itu tuh tanda tidak bersyukur gitu kan. Misalnya, "Aduh aku capek," "Ya ampun kamu nggak bersyukur banget sih udah punya suami, punya anak," gitu kan. "Orang mah susah dapet suami, orang mah susah dapet anak, harusnya kamu tuh bersyukur," gitu kan ya. Biasanya kalau misalnya, ada orang ngeluh tuh kita kita, langsung mikir gitu, "Wah ini pasti nggak bersyukur," gitu kan. Tapi ternyata, mengeluh itu adalah dibolehkan. Kata-kata mengeluh atau cerita mengeluh dalam Al-Quran itu hanya diceritakan sedikit, hanya diceritakan bahkan 2 kisah saja. Kisah ini, kisah Khawlah yang pertama, yang kedua adalah kisah Nabi Yakub. Kisah Nabi Yakub ketika menangis gitu kan, mendengar cerita bahwa Yusuf sudah meninggal gitu. Padahal Nabi Yakub tuh tahu gitu ya, bahwa itu ditenggelamkan oleh anak-anaknya yang lain. Bahkan kita tahu ya, bahwa Nabi Yakub tuh sampai karena saking sering menangisnya gitu, akhirnya matanya menjadi, buta, tidak bisa melihat. Artinya apa yang menarik? Dari 2 kisah ini, dari 2 kisah yang mengeluh ini, yang dikeluhkan tentang apa? Yang dikeluhkan itu tentang keluarga, tentang anak, tentang suami, gitu ya. Jadi ternyata kita boleh mengeluh tentang hal yang penting-penting saja. Dan ternyata bab mengeluh tentang keluarga ini adalah sesuatu yang menurut Allah penting untuk dikeluhkan. Jadi itu kabar bahagia ya, kabar bahagia buat kita, ternyata nggak apa-apa kok kita ngeluh. Nggak apa-apa kita ngeluh tentang anak, nggak apa-apa kita ngeluh tentang suami gitu ya, nggak apa-apa kita ngeluh tentang mertua misalnya ya. Karena toh,
ternyata, Nabi Yakub pun mengeluh gitu tentang anaknya, kan artinya itu sangat-sangat sedih ya sampai matanya buta. Kemudian Khawlah pun mengeluh gitu tentang suaminya, berarti nggak apa-apa kita mengeluh gitu kan. Selanjutnya boleh Bunda, tapi ternyata kalau kita, melihat lagi kepada kisah Khawlah dan Nabi Yakub ini, ada adab mengeluhnya. Apa adab mengeluhnya? Jadi ketika Khawlah mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bilang di kalimat terakhirnya, "Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Ya Allah, aku mengadu kepadamu." Bahkan sebelumnya pun Khawlah ini mengadu dulu ke Allah, baru mengadu kepada Rasulullah. Jadi sama itu pun dengan, kisahnya Nabi Yakub gitu ya, bahwa Nabi Yakub itu mengeluh dulu ke Allah, "Ya Allah, aku mengeluh kepadamu," gitu ya. "Engkau yang Maha mengetahui atas, segala urusanku," gitu. Maka ada pertama untuk mengeluh adalah keluhkan pertama kali ujian atau masalah kita itu kepada Allah, apapun itu masalahnya. Dan itu nggak mudah ya, apalagi untuk zaman sosmed zaman sekarang. Anak sakit misalnya tuh ya, cekrek, termometer, suhu gitu ya, "Guys doain ya anak aku sakit," gitu kan. Terus misalnya habis itu, kehilangan apa gitu ya, "Ya Allah guys doain ya biar aku tuh sabar, aku tuh habis kehilangan ini," gitu. Jadi yang pertama kali tuh yang kita ambil tuh handphone kan, terus pertama cekrek gitu kan, terus walaupun di dalam kalimat-kalimat status kita tuh ada kata-katanya, "Ya Allah doain ya, mohon doanya," atau enggak semoga Allah kuatkan aku dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata, hal yang pertama kali kita lakukan itu adalah mengeluh dulu ke manusia sebelum kita tuh mengeluh ke Allah gitu kan ya. Kita tuh jadi, tapi kan kalau misalnya aku habis cerita tuh lega gitu. Habis kita cerita tuh tenang gitu kan, habis cerita tuh ngeplong gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi ternyata, pertama kali yang kita keluhkan itu adalah ke Allah dulu yang ngasih ujian gitu. Nanti okelah boleh kita butuh doa dari teman kita butuh doa dari keluarga kita gitu ya, itu next step. Setelah step pertama itu kita lakukan, pun sama seperti Haulah. Haulah pun mengadu kok kepada manusia, tapi yang Haulah adukan pertama kali itu kepada Allah gitu, "Ya Allah, aku tuh dizihar ya Allah, aku tuh harus gimana?" gitu. Nah, apa kabarnya kita sekarang gitu kan? Nggak usah jauh-jauh ke sosmed lah, yang deket-deket gitu kan. Eee, anak sakit gitu, yang pertama ngeluhnya ke dokter dulu, "Ya Dok, anak saya sakit gini 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 gini," padahal yang ngasih sakitnya misalnya Allah gitu. Kemudian, dikasih ujian dengan suami dan lain sebagainya, yang dicari misalnya konselor dulu atau psikolog dulu gitu, padahal sebetulnya yang pengeluh pertama itu kepada Allah. Walaupun next step tetap ya kita membutuhkan tenaga profesional gitu. Yang kedua adalah berbicara kepada, orang yang tepat. Seperti Khawlah pun sama ya, bercerita kepada, Rasulullah, kita pun, harus berhati-hati ketika mengeluhkan, cerita kita terutama bab keluarga tadi. Karena apa? Karena ada aib-aib yang harus dijaga gitu. Karena tidak perlu semua orang, mendengar, cerita kita dan akhirnya kita membuka aib keluarga kita gitu kan, hati-hati sekali. Begitu pula ketika kita nge-share apapun lah di medsos, kita berhati-hati untuk, bercerita karena katanya gitu ya, ketika musibah atau ketika ujian itu diceritakan, kepada banyak orang, justru tanda kutip lebih banyak mendapatkan masalah gitu ya, tapi ujian atau musibah ketika disembunyikan justru mengecil gitu. Karena tepat sasaran gitu, kita bercerita kepada orang yang tepat, mendapatkan solusi yang tepat. Coba bayangin kalau kita nge-share ke, medsos duluan misalnya tuh ya, pasti banyak input, banyak masukan, dan belum tentu dari orang yang tepat gitu kan. Kita nggak tahu siapa dia gitu dan lain sebagainya. Wah, selanjutnya Bunda. Nah, ini adalah, cara insya Allah teman-teman saya yakin ya, apalagi ini dalam grup alunan Bunda gitu ya, banyak tips, banyak, cara bagaimana kita bersyukur gitu ya. Tapi mungkin ini sebagai, pijakan, bukan sebagai teknis gitu ya, walaupun nanti ini bisa diturunkan kepada teknis gitu ya, bagaimana kita menjadi seorang muslimah yang penuh dengan cahaya syukur. Saya mengambil dari kitab Al-Wabilus Sayyib, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah gitu, ada 3 hal
yang bisa menjadikan kita seseorang yang penuh syukur gitu. Jadi kata Ibnu Qayyim, seorang hamba itu tidak akan pernah lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah ketika syukur saat diberi nikmat. Yang kedua, sabar ketika dia mendapatkan musibah. Yang ketiga, istighfar ketika dia melakukan kesalahan. Sama lah ya, kita tuh pasti akan ada di atas dan ada di bawah gitu ya, berputar gitu ya, dan satu lagi gitu, bahwa kita tuh pasti akan melakukan kesalahan. Kita tuh tidak akan pernah tidak melakukan kesalahan gitu, karena itu adalah manusia gitu, tempatnya salah. Maka itulah kita membutuhkan Allah gitu ya. Nah, syukur tadi ya, syukur ketika mendapatkan nikmat, kemudian sabar ketika mendapatkan musibah, kemudian istighfar ketika melakukan suatu kesalahan gitu ya. Nah, untuk itu juga setiap hari itu kan kita tuh pasti diberi nikmat ya. Setiap hari itu tuh, bukan setiap. Bahkan setiap detik kita tuh diberi nikmat, nikmat mata, hidung, mulut, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita sering banget lupa gitu. Nah, maka ketika dalam keadaan kita penuh syukur, ketika keadaan dalam nikmat, diberi nikmat, maka ucapannya adalah kita mengenal ya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi ketika kita berada dalam kondisi yang tidak kita sukai gitu ya, alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Alhamdulillah atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Karena sebetulnya tidak ada takdir buruk gitu yang ada itu takdir buruk itu sebetulnya ucapan manusia gitu ya. Apa namanya teh, sudut pandang manusia gitu, sudut pandang manusia. Karena kan, dalam sudut pandang Allah mah semua yang Allah berikan kepada kita tuh baik, tapi, kita yang memandangnya apakah itu baik atau buruk gitu. Kita dalam keadaan sakit misalnya, oh ternyata Allah tuh menggugurkan dosa, kemudian, banyak ya cerita orang yang misalnya, terlambat naik pesawat, ternyata pesawatnya kecelakaan gitu ya. Dalam kondisi-kondisi tersebut kan saat itu mah pas prakna mah terlambat nih pesawat gitu kan, berarti ini takdir yang buruk, aku teh bakal telat acara ini dan lain sebagainya. Tapi ternyata Allah menunda gitu ya, bukan menunda, apa namanya, menghalangi dia untuk, kecelakaan tersebut gitu, dan banyak lagi lah yang lain sebagainya gitu ya, cerita-cerita bahwa sebetulnya, sudut pandang kita lah yang menentukan apakah ini takdir buruk atau takdir baik. Karena untuk Allah semua takdir itu baik untuk hambanya, tetapi kacamata kita dan kacamata Allah itu seringkali, berbeda gitu ya. Baik, yang pertama selanjutnya kita bahas satu-satu ya, tentang mengakui nikmat gitu ya. Mengakui, nikmat di dalam, hati kita, bahwa ini tuh adalah, dari Allah gitu ya. Sebentar ya. Nah, yang pertama ini adalah, mengakui nikmat bahwa segala nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apapun itu gitu, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat kepintaran, nikmat kekayaan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan uniknya gitu ya, semakin kita sadar mengakui kita lemah di hadapan Allah, maka kita akan semakin kuat. Kan ini nggak akan terjadi ketika kita berhadapan dengan manusia gitu ya. Ketika kita berhadapan dengan presiden, ketika kita berhadapan dengan raja gitu ya, kemudian, ya nggak usah jauh-jauh presiden sama raja lah ya, orang yang lebih kaya dari kita gitu ya. Kita nggak punya uang nih, terus aku datang ke Teh Nuri atau ke Unda, "Unda, aku tuh nggak punya uang, anak aku harus masuk rumah sakit," misalnya tuh kan aku mengemis-ngemis ya, mengemis-ngemis, merasa mengakui diriku lemah, dan menjadikan diri kita makin lemah gitu kan ya kalau ke manusia ya. Kalau kita mengakui diri kita makin lemah, kita akan makin lemah di hadapan manusia tersebut gitu. Tapi uniknya gitu ya sebagai mukmin, ketika kita mengakui diri kita lemah, ketika kita mengakui diri kita tuh nggak punya apa-apa di hadapan Allah, justru kita semakin kuat gitu. Itu yang berbeda ketika kita berhadapan dengan Allah dan ketika kita berhadapan dengan manusia gitu ya. Nah, pengakuan-pengakuan inilah yang melahirkan rasa tunduk, kecil, takut, dan hina gitu ya sama Allah. Nah, misalnya, ini sebenarnya bab akidah sih, bab tauhid dan ujiannya tuh nggak sekali 2 kali gitu ujian tauhid mah kan sampai akhir hayat ya, sampai madal hayat, sampai akhir kita mau
sakaratul maut pun setan tuh masih ngebisikin kita kan ya, apakah akan kita bisa, mengucap syahadat atau ternyata kita keluh karena setan tuh masih terus ngebisikin gitu. Makanya, bab akidah, bab tauhid mah ujiannya, sepanjang hayat gitu kan. Hal-hal yang singkat aja gitu ya, eee jagoan ya, anak-anaknya keurus, anak-anaknya, sehat-sehat gitu, pinter-pinter. "Apa sih rahasianya? Apa sih Bun rahasianya?" "Ya aku tuh disiplin ya, bikin ini loh, apa namanya, food prep gitu kan, sepekan sekali gitu. Terus, disiplin anak-anak tuh harus belajar dan lain sebagainya," gitu. Nah itu adalah, menonjolkan, menonjolkan diri kita bahwa baiknya anak kita, sehatnya anak kita, karena kita yang menjaganya, bukan Allah yang memberinya gitu ya. Nah itu suka kan ya seringkali kita mah nggak sadar gitu, karena memang setan mah halus banget, ngegoda kita tuh gitu, sampai kita tuh nggak kerasa lagi digoda gitu ya, nggak kerasa lagi digoda sampai akhirnya kepleset, jatuh gitu dan akhirnya melakukan dosa yang lebih besar lagi gitu kan. Jadi, sebelum kita, berbicara apa sih, pokoknya intinya bab nikmat ini adalah mengakui tentang kebesaran Allah gitu. Nah ini juga mungkin, nanti bisa dibahas lebih lanjut gitu ya sama Unda dan kawan-kawan juga, mungkin yang lagi happening ini tentang afirmasi positif gitu ya. Walaupun, betul dibolehkan gitu ya, betul dibolehkan afirmasi positif ini, tapi mungkin, ada kata-kata yang harus, kita apa ya bahasanya, hati-hati gitu ya, kita hati-hati dalam menyusun kata-kata tersebut gitu. Khawatirnya justru kita, mengakui tentang kekuatan kita, kekuatan fisik kita, kekuatan tubuh kita, tapi kita tidak mengakui kekuatan bahwa bahwa semua kekuasaan dan bahwa semua kekuatan yang kita miliki itu adalah bermula dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik, misalnya gitu kan, cara menonjolkan diri tuh kalau misalnya dulu mah mau melahirkan teh ada yang lagi hamil ya di sini. Kalau saya ngerasa banget gitu ya afirmasi positif itu memang menolong ya, menolong tanda kutip gitu ya, membantu gitu, mau ngelahirin gitu ya, "Aku bisa, badanku sehat, badanku kuat," gitu ya. Tapi ternyata itu artinya kan kita percaya kepada tubuh kita gitu ya, bukan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya redaksinya kita ganti, "Ya Allah, aku tahu ya Allah, Engkau yang mendesain tubuhku dengan sangat sempurna. Aku tahu Engkau memampukan aku untuk melahirkan anakku," gitu ya. Masya Allah gitu ya. Banyak ya, nah, jadi seseorang itu bisa sampai ke dalam tahap syukur ketika dia sudah merasa nggak punya bargaining position di hadapan Allah. Jadi kita bisa benar-benar bersyukur nih ke Allah gitu ya, ketika kita udah ngerasa kita tuh kecil, nggak punya bargaining position apa-apa di hadapan Allah. Ketika kita masih punya ngerasa, eee, posisi tawar gitu ya di hadapan Allah, maka ketika Allah memberikan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita akan kecewa. Contohnya, misalnya tuh ya, aku udah belajar capek-capek ternyata nggak lulus ujian. Aku tuh udah ke dokter, ke sana ke sini ternyata diagnosa anakku tuh belum ketahuan gitu, belum tegak diagnosanya itu sakit apa misalnya tuh gitu. Aku udah capek belajar parenting ini itu, suami aku tuh nggak mau ikut, mendengarkan gitu ya. Nah itu artinya kita masih punya, masih merasa punya bargaining position di hadapan Allah. Karena kita menyebut nih apa sih, apa yang udah kita lakukan gitu, "Ya Allah aku tuh udah ngelakuin ini nih, udah belajar parenting ke Bu Elia Risman," gitu ya, udah ikut alunan bunda gitu kan, udah ke psikolog dan lain sebagainya, tapi ternyata suami aku tuh nggak berubah gitu. Artinya kita tuh, memposisikan diri kepada Allah, kita tuh punya posisi tawar yang lebih gitu. Dan saat itu, kita tuh sedang, apa namanya, sedang dalam tahap meninggikan diri kita gitu ya. Tidak dalam tahap, menurunkan diri kita, hingga akhirnya kita tidak bisa mengakui nikmat Allah dan sulit untuk bersyukur gitu. Nah, kita lanjut ke bahasan selanjutnya, ini akan nyambung ya. Membicarakan nikmat secara zahir. Membicarakan nikmat secara zahir itu bukan berarti kita nge-share semua kesenangan kita kepada orang lain gitu ya, atau setiap ada cekrek, anak aku juara satu. Cekrek, aku habis, apa namanya, acara keluarga, Masya Allah gitu kan, seneng banget habis acara keluarga, bukan nggak boleh nge-share itu gitu, tapi,
membicarakan nikmat ini bukan dalam porsi itu gitu ya, walaupun boleh sesekali kita untuk, tahadus binikmat, berbicara tentang nikmat kita. Walaupun di sisi lain kita harus mengingat bahwa likulli nikmatun hasadun, bahwa setiap nikmat itu memiliki hasad. Jadi setiap nikmat yang kita miliki itu ada hasad orang lain. Ada orang yang misalnya ya, saya juga akhir-akhir ini baru, ngeh gitu ya, Masya Allah. Dulu tuh sering banget, nggak sering banget juga sih, dulu ketika, share, foto sama pasangan dan lain sebagainya tuh biasa aja gitu perasaannya tuh gitu, karena aku mau kasih tahu aja aku tuh seneng gitu. Tapi ternyata beberapa kali ngisi kajian, maksudnya ada atau beberapa DM gitu ya masuk dan cerita gitu, "Teteh, aku tuh divorce, Teteh, aku tuh suami aku tuh udah meninggal," dan lain sebagainya. Oh ternyata gitu ya, postingan yang menurut kita bahagia tuh menyakiti orang lain gitu. Walaupun dia mah nggak bilang bahwa aku teh sedih gitu ngelihat postingan teteh, nggak bilang. Tapi ternyata itu likulli nikmatun hasadun, bahwa setiap setiap nikmat itu tidak belum tentu menjadi, belum tentu semua orang itu merasa senang atas nikmat yang kita miliki itu belum tentu. Ada gitu yang memiliki hasad terhadap, nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu. Makanya memang, boleh membicarakan nikmat, di publik gitu ya, tapi tidak sering, tidak tiap hari gitu, tidak terus-terusan gitu kan. Nah, membicarakan nikmat yang di sini adalah membicarakan nikmat secara zohir gitu, diungkapkan, "Alhamdulillah ya Allah anakku sehat, alhamdulillah, suamiku sehat," dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya ini segala puji bagi Allah atas, apa yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Nah, tadi ya sama siapa, di pembukaan di awal itu kan, disebutkan gitu ya, surat Ibrahim ya, "La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid," gitu ya. Ketika kamu bersyukur, aku akan menambah, nikmatmu. Dan teman-teman ternyata ini adalah konsep yang sudah baku. Jadi bukan bisa ditawar. Jadi nggak bisa ditawar, jadi pilihannya tuh gini sama Allah tuh ya, "La in syakartum la'azidannakum," ketika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatmu. Tapi kalau misalnya kamu kufur gitu ya, aku akan azab kamu gitu. Jadi pilihannya tuh itu aja. Nah berarti kan kita harus hati-hati ya, ketika kita nggak bersyukur, berarti akan ada azab Allah gitu kepada kita gitu. Eh dan Masya Allahnya gitu ya, saya lihat jam soalnya biasanya kalau tidur suka kepanjangan, itu nanti Unda atau Teh Nuri dicolek aja ya. Nah, la in syakartum iya Mangga Teh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bahas la in syakartum la azidannakum dulu gitu ya. Bahwa ketika engkau bersyukur, Allah akan menambah nikmatmu. Nah, ketika kita bersyukur, Allah akan nambah nikmat, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita bersyukur kita punya uang, saat ini kita bisa makan, Allah akan tambah kasih nikmat uang yang lebih untuk kita. Atau makan yang lebih enak gitu ya. Nah, seringkali yang kita lupakan itu konsep syukurnya adalah hal-hal yang bersifat materi gitu. Alhamdulillah ya Allah aku tuh punya rumah, alhamdulillah anak-anak aku tuh bisa sekolah gitu ya. Hal-hal yang sifatnya materi, tapi kita tuh seringkali mensyukuri hal-hal yang sifatnya non-materi gitu. Kayak misalnya, alhamdulillah aku dipertemukan dengan lingkungan yang sholihah, alhamdulillah aku dipertemukan dengan guru yang baik gitu ya. Padahal kalau kita mensyukuri nikmat itu, maka Allah akan menambahkan teman yang sholihah untuk kita. Ketika kita diberi guru yang baik, maka Allah akan menambahkan guru yang baik juga untuk kita gitu ya. Nah, sama juga dengan ceritanya Khawlah tadi gitu. Teman-teman, Khawlah tuh ya, udah bersyukur dengan kondisi aus yang kayak gitu teh, yang tanda kutip "pika sebelen" gitu ya dalam sudut pandang orang lain. Nah, Khawlah ini mensyukuri sifatnya aus, "Alhamdulillah aku punya suami." Ada yang tiap hari disapa, ada yang tiap hari aku urusin, ada yang tiap hari aku cintai, walaupun sifatnya teh buruk gitu ya. Nah, walaupunnya ini tuh tidak disebutkan sama Khawlah. Oh, 10 menit lagi, Masya Allah, berapa slide lagi ini teh Bunda ya? Kayaknya mah nggak Dua cukup ya. dua slide lagi ya Teh, kalau nggak salah. Oh, 2 slide lagi, baik baik. Iya, oke. Nah, tadi apa sih ceritanya Aus ya? Ceritanya Haulah ya tadi ya?
Mmm. Tapi kan Haulah tuh mensyukuri ya, mensyukuri Aus apa adanya gitu ya, bukan ada apanya. Aku mensyukuri suamiku apa adanya, bukan ada apanya, bukan karena ada uangnya, bukan karena cakepnya, tapi aku menerima apa adanya gitu kan. Benci-benci tapi cinta gitulah ya. Kan itu biasanya apa sih namanya, berbarengan gitu ya. Karena biasanya orang yang paling menyakiti kita itu orang yang justru paling kita cintai ya. Kita mah biasa aja dicuekin sama orang yang nggak kenal gitu deh, emang nggak kenal gitu kan. Tapi kalau udah dicuekin suami, "Aku tuh salah apa ya?" Gitu kan biasanya ya. Sampai Masya Allah gitu, kesabaran Haula itu berbuah manis. Apa yang terjadi? Jadi dulu itu, kan tadi ya di awal saya ceritakan bahwa Aus dan Khazraj itu bertengkar, apa namanya, berperang gitu ya, sampai akhirnya mereka datang ke Mekah, akhirnya Rasulullah, datang ke Madinah gitu ya, mengutus Mus'ab bin Umair dan Islam sampai ke dalam Madinah, dan saat itu Aus bin Samit adalah salah satu orang yang pertama kali menyambut datangnya Islam. Bahkan bukan sampai di situ apa yang terjadi teman-teman. Aus bin Samit ini bahkan sampai menjadi prajurit dalam perang Badar. Masya Allah ya. Karena apa itu? Karena syukurnya Haulah tentang suaminya yang segitu-gitunya aja, tanda kutip. Maka Allah menambah nikmat tentang suaminya itu. Jadi kan kita mah gini ya, ya Allah, aku tuh cerita nih ke suami aku, baru ge 10 menit udah tidur gara suami aku teh, ya Allah, gitu, udah ke alam mimpi pada menit ke-11 gitu ya. Kalau kata Ustadz Nuzul Zikri tuh gini, ya udah syukurin aja tuh di menit ke-10-nya, hari pertama gitu ya. Entar ternyata karena mensyukuri hari pertama, hari keduanya bertambah 11 menit. Hari ketiga bertambah 12 menit. Bayangin selama 365 hari kita bersyukur tentang 10 menit itu, berarti kita punya 365 menit gitu ya, suami kita bisa sabar ngedengerin kita. Sesimpel itu kan ya, kita tuh mensyukuri hal-hal yang emang kecil gitu, tapi kita tuh sering kali lupa. Teh, aku tuh capek banget gitu ya, ngerasa jalan sendiri aja ketika kita ngurus anak-anak gitu. Tapi ternyata ketika kita lihat dari sudut pandang yang lain, oh suami kita tuh Masya Allah, bekerja siang malam untuk keluarganya. Kita syukuri itu dulu, karena ternyata banyak suami yang nggak bertanggung jawab gitu secara material ke keluarganya gitu ya. Maka Allah akan menambah nikmat yang kita syukuri. Ternyata lama-lama suami kita take care, perhatian dengan anak-anak kita, gitu ya. Pun sama dengan anak-anak kita. Anak aku tuh meni hese, disuruh ini, disuruh itu, gitu. Ternyata dia mah empatinya teh tinggi sama orang. Kita syukuri dulu empatinya, maka ternyata Allah menambah nikmat yang kita syukuri tadi, anak kita ternyata, eee ditambah kebaikannya sama Allah, sifat baik yang mereka. Jadi fokus kepada cahaya yang sedikit, maka cahaya itu akan berpendar lebih luas lagi, gitu ya. Insyaallah itulah in syakartum la'azidannakum. Selanjutnya berarti kita ngebut. Yang selanjutnya Bunda, menggunakan nikmat untuk mencari ridha Allah. Jadi kalau tadi sudah diakui dalam hati, kemudian dizahirkan lewat lisan, yang selanjutnya adalah menggunakan nikmat untuk mencari ridha Allah. Nah, inilah yang dilakukan Khawlah untuk menjadikan, suaminya itu berjuang di jalan Allah gitu ya. Akhirnya suaminya menjadi mujahid dan lain sebagainya. Pun sama dengan kita, yang ringan-ringan aja gitu. Lisan yang Allah berikan kepada kita gitu ya, kita gunakan untuk tilawah, untuk zikir, stop untuk gibah gitu ya, stop untuk, ngomongin orang gitu. Kemudian mata yang Allah berikan gitu, kita lihat untuk yang baik-baik gitu kan. Tangan yang Allah berikan, kita, eee, gunakan untuk scroll yang baik-baik, bukan untuk yang unfaedah gitu kan. Ya itulah, banyaklah Allah ya yang bisa teman-teman gali. Kita gunakan nikmat untuk mencari ridha Allah. Karena tadi gitu pilihannya kalau kita nggak mensyukuri itu, maka Allah mencabut nikmat itu gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah, eee, kita di ujung ya, beberapa slide lagi. Nah ini di sini. Nah, Ibnu Qayyim ini mengatakan, jika kita sudah melakukan 3 hal di atas, 3 hal tadi gitu ya, mengakui secara batin, kemudian mengucapkan secara lisan gitu kan, kemudian beramal,
dan kemudian beristighfar gitu ya. Jika kita, nih Masya Allahnya para ulama tuh ketika berbicara itu kalimatnya tuh difikirkan dengan baik-baik gitu. Hari kita mau ngomong masa ceplos, nah gitu ya. Kalau ulama mah dipikirin sampai eh, tata bahasanya gitu ya. Bisa ada yang salah dan lain sebagainya. Dan penuh hikmah tentunya. Jika kita sudah melakukan 3 hal di atas, maka seseorang yang kita itu gini bentar. Jika kita sudah melakukan 3 hal di atas, maka ia telah bersyukur kepada Allah dengan kelalaian kita bersyukur. Jika kita sudah melakukan 3 hal di atas, maka ia telah bersyukur kepada Allah dengan kelalaian kita bersyukur. Artinya apa? Sehebat apapun kita bersyukur tuh pasti ada lalainya. Ada aja gitu nikmat yang gak kita syukurin gitu ya. Ada aja yang kelewat gitu. Apalagi kalau kita nggak bersyukur gitu kan ya. Jadi kita mah masuk surganya kita itu kan bener-bener karena kasih sayangnya Allah gitu ya. Bukan karena amal baik kita, bukan karena amal soleh kita gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah ya udah bersyukur dengan sekemampuan kita. Walaupun dengan segala kemampuan pun ternyata masih kurang gitu ya. Dan ternyata inti dari bersyukur kembali lagi ke tadi ya, ke bahasan slide sebelumnya bahwa inti dari bersyukur adalah ketika kita merasa nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah merasa nol, ketika kita sudah tidak merasa memiliki bargaining position di hadapan Allah, kita akan mudah menerima takdir apapun yang Allah berikan kepada kita gitu. Baik, slide terakhir, insyaallah sebagai penutup, ini juga tadi ya, sempat disinggung oleh Teh Nuri. Ini adalah kisahnya Nabi Sulaiman ketika beliau melewati suatu jalan dan bersama pasukannya gitu ya. Kebayang dong ya, sama pasukan kan berarti ada kuda, ada waktu itu bersama jin dan manusia gitu ya. Ketika jalan teh kedengeran lah degup langkahnya duk 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 duk. Dan saat itu ada semut, kemudian satu ekor ya. Satu ekor bukan banyak semut yang berbicara. Komandannya ini berkata gitu ya. Masuk, masuk. Supaya kita tidak terinjak katanya. Nah, saat itu Nabi Sulaiman mendengar gitu ya ucapan semut tersebut dan tersenyum gitu. Dan beliau tahu bahwa itu adalah nikmat dari Allah yang tidak diberikan kepada orang lain, bahwa beliau bisa mendengar bahasa binatang. Kemudian inilah doa yang Nabi Sulaiman panjatkan. Robbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, berikan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Jadi sekelas Nabi aja masih berdoa kepada Allah supaya kita bisa bersyukur. Jadi teman-teman minta tolong kepada Allah tuh bukan dalam kondisi sulit aja. Ketika kita dalam keadaan kondisi susah, kemudian kita minta tolong ke Allah, ya Allah tolongin aku dong, aku tuh capek, lelah, punya masalah ini, itu. Bahkan untuk beramal soleh pun kita butuh pertolongan Allah. Untuk tilawah 1 juz pun kita butuh pertolongan Allah ya. Tiba-tiba anak pup, tiba-tiba anak nangis, tiba-tiba banyak kerjaan, udah akhirnya nggak bisa tilawah gitu kan. Nggak bisa sholat gitu ya, nggak bisa sholat qiyamul lail karena tiba-tiba harus nyusuin anak dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan untuk bersyukur pun kita butuh pertolongan Allah. Maka ini doa supaya kita bisa terus bersyukur kepada Allah. Jadi ternyata untuk bersyukur pun kita butuh ditolong Allah gitu. Jadi untuk bersyukur tuh bukan karena kitanya sendiri bisa bersyukur, enggak gitu. Tapi karena Allah menakdirkan kita untuk bisa bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Untuk bersyukur dan juga untuk beramal soleh. Ya Allah, tolong aku, berikan aku untuk terus bersyukur kepadamu dan untuk terus beramal soleh. Alhamdulillah, mungkin itu teteh-teteh teman-teman yang bisa disampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan yang datangnya tentunya dari saya pribadi, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikembalikan kepada Teh Nuri, mangga Teh. Masya Allah, terima kasih Teh Sofi. Ini saya masih betah Teh.
Masih betah, pengennya terus gitu ya. Masya Allah. Terima kasih sekali, banyak sekali hal yang tadi ingatkan kembali ya sama Teh Sofi. Mungkin saya juga merasa bahwa teman-teman di sini ya, bukan pertama kalinya ya Teh, mungkin mendengar materi ini atau mendengar tentang hal ini, tapi kita diingatkan lagi, oh iya ya, betul ya, bahwa kita tuh kadang lupa gitu ya, bahwa kita tuh bersyukurnya itu kadang kapan ya ingatnya itu kadang-kadang gitu kan ya. Betul dikatakan Sofi, sering kita itu bersyukurnya ke yang lain dulu, bukan ke Allah dulu. Atau punya masalah ke yang lain dulu gitu ya, curhatnya bukan ke Allah dulu gitu kan. Sering sekali lupa gitu kayak gitu. Nah ini diingatkan lagi oleh Teh Sofi, alhamdulillah terima kasih sekali Teh. Asli betah Teh, pengen pengen dari tadi pengennya dengerin terus gitu ya, nggak mau nyolek-nyolek, udah biarin aja deh gitu. Pengennya terus gitu ya, karena betul kata Teh Sophie di awal itu tuh kalau udah dengar cerita gitu ya, dengar kisah tuh biasanya anteng gitu ya kalau bahasa Sunda nama apa pengen terus-terusan gitu ya, jadi nggak berasa dinasehatinya tapi berasa oh iya ya, oh iya ya gitu diceritain hal seperti itu tuh. Insya Allah terima kasih sekali Teh Sophie, mudah-mudahan menjadi amal ibadah ya, tabungan amal soleh buat Teh Sophie dan keluarga. Alhamdulillah. Baik teman-teman, masih ada waktu nih. Saya tahu ini banyak yang greget mungkin mau nanya. Pengen curhat boleh mungkin ya, masih ada waktu buat Sofi buat menjawab dari teman-teman semua. Saya minta yang mau on cam dan on mic dulu boleh. Barangkali ada yang mau raise hand. Silahkan kita buka sesi tanya jawab sebentar. Ada yang mau nggak mau on cam nggak apa-apa, on mic aja dulu deh boleh. Silakan raise hand-nya teman-teman. Barangkali mau ada sesuatu yang ditanyakan yang belum belum apa ya, belum clear, mungkin yang mau curhat boleh nih, mumpung ada Teh Sofi, mau curhat apa Teh Sofi ya? Sebelumnya curhatnya ke Allah dulu ya kata Teh Sofi juga. Tapi boleh nih mumpung gitu ya, ada Teh Sofi yang menemani kita di Ada yang sini. raise hand, Teh Silakan. Nuri. Mana? Oh iya benar Teh Ari. Saya lagi liatin chat nih. Oke. Teh Ari Anggra ini sudah raise hand. Silakan Teh. Boleh langsung open mic. Ya, mangga. Assalamualaikum, Teh Sofi. Udah lama nggak ketemu. Kangen. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Masya Allah. Sehat Ari? Alhamdulillah. Masya Allah, belum ketemu bayi ketiganya ya. Udah lama nggak ketemu, Masya Allah. Langsung nanya aja ya Teh Sofi ya. Yang susah-susah ya Teh ya. Kayak ujian. Enggak, ini gampang. Saya yang ini kan tadi kan kita tuh merasa di titik nol gitu ya, berserah sama takdirnya Allah gitu ya Teh Sofi. Cuman kita sebagai perempuan dan ibu-ibu itu pasti ada merasa kekhawatiran nggak sih Teh Sofi kalau misalnya ngelihat anak-anak gitu, terus nanti aduh anak-anak kok sekarang kayak gini, nanti gimana ke depannya ya apa begini. Kayaknya itu kan nggak cuma sekali dua kali tapi beberapa sering gitu ya Teh Sofi menghampirin gitu, bukannya pingin berputus asa tapi muncul kekhawatiran. Misalnya anak-anak ada yang perkembangannya belum sesuai gitu Teh Sofi, dari aspek kognitif, emosional gitu kan, kita mengamati, aduh kok begini, ini usianya udah hampir balik, nanti gimana ya gitu Teh Sofi. Nah, kalau Teh Sofi ya ada nggak masukan atau saran gitu gimana untuk mengatasi kekhawatiran dan kita harus bagaimana dengan isi pikiran kita itu gitu Teh Sofi. Gitu. Ya, baik, jazakillah khair Teh Arni. Teh Ari, kok jadi Teh Arni? Kelebihan N. Ya, ini sesuatu yang apa ya, yang wajar dan saya juga mengalami ya Teh ya. Khawatir gitu kan, khawatir tentang kondisi, lebih seringnya sih kalau sekarang dengan kondisi zaman sekarang gitu ya, melepas anak-anak kita di zaman yang sekarang gitu kan. Tapi ternyata itu tuh memang, bisikan-bisikan setan gitu, bisikan-bisikan setan yang memang terus dibisikin aja ke kita gitu kan. Kenapa sih kita tuh khawatir tuh karena apa gitu, kalau misalnya khawatirnya tuh karena, yang di luar gitu kan. Biasanya pertama kita nggak percaya sama Allah,
Kedua, kita nggak percaya dengan kemampuan diri kita sebagai orang tua mendidik anak kita. Ketiga, kita nggak percaya dengan anak kita gitu. Nggak percaya dengan kemampuan anak kita gitu ya. Nah mungkin, ini yang harus ya tadi kembali lagi bahwa itu bab iman gitu, bahwa Allah tuh akan menjaga anak-anak kita gitu dan itu memang nggak mudah gitu Teh, perlu latihan gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kaitannya dengan tumbuh kembang, tentang sakit dan lain sebagainya gitu ya, saya pernah mengalami di anak kedua. Teh Ari kenal banget ya sama Ocha ya Teh. Ya. Ocha itu, yang nomor 2 kalau tantrum itu Masya Allah dulu sehari itu sampai 5 kali. Teh Ari itu pernah ikut ke kelas bonsai offline ya Teh ya, dan kalau di toel itu, wah nangisnya kayak apa gitu kan. Kemudian, saya curhat sama seorang teman gitu ya, kata teman saya bilang gini, "Emang kenapa sih kalau anaknya kayak gitu?" "Hah? Orang curhat gitu ya malah kayak gituin gitu. Emang kenapa kalau anaknya curhat emang kenapa kalau anaknya kayak gitu kenapa gitu? Apa yang kamu khawatirin tuh kenapa gitu ya? Aku tuh khawatir nanti, tumbuh kembang emosionalnya tuh nggak baik gitu, entar gimana ya dia bersosialisasi dengan temannya." Ah, banyak gitu kan kekhawatiran yang apa sih namanya, di dalam kepala. Kemudian badan Ocha tuh kecil karena ternyata kekurangan hormon. 2 tahun di usia di bawahnya. Jadi kalau dia usianya 5 tahun, pertumbuhan tulangnya itu pertumbuhan tulang usia 3 tahun. Dan kalau misalnya itu benar-benar karena hormon, dia tuh nggak bisa, haid gitu ya, dan harus diterapi hormon misalnya. Nah, saya yakin teman-teman juga pasti punya, masalah masing-masing sendiri, baik itu tentang kesehatan, tumbuh kembang, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik ya, dari cerita teman saya pertanyaan teman saya tadi, ya aku tuh banyak khawatirnya gitu. Tadi kayak Teh Ari sama, aku tuh khawatir dia nggak tumbuh dengan aman, dengan, dia nanti stunting dan lain sebagainya gitu ya. Terus, katanya gini, "Ya emang itu tugas kamu sebagai ibu," katanya. Hah? Kalau misalnya gitu ya, eee, kamu mau tugas ini sudah selesai, kamu mau tugas ini sudah selesai, bisa aja kok, entah Allah mengambil anakmu atau Allah mewafatkanmu gitu. Jadi setiap kita itu punya ujiannya, punya masalahnya gitu ya, dan dengan anak masing-masing gitu ya, setiap anak itu pasti setiap orang tua itu pasti diuji oleh anaknya gitu, karena itu mah janji Allah, janji Allah. Allah tuh bilang bahwa, "Aku akan mengujimu dengan anakmu dan dengan hartamu." Itu sudah pasti. Jadi nggak ada ibu yang nggak diuji itu nggak ada gitu. Dan tugas kita sebagai ibu sampai akhir hayat tuh dapat ujian dari anak kita gitu. Itu mah pasti, bukan sesuatu yang bisa ditolak. Anak itu pasti akan menjadi nikmat dan menjadi ujian untuk anak kita. Bagi kita ibunya gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah tadi gitu pasrah sama Allah, tidak banyak khawatir, walaupun saya yakin Teh Ari susah banget. Tapi saya merasa, ini mungkin belum nggak kaitannya sama anak ya, teteh-teteh, teman-teman, tapi menjadi titik awal, saya menjadi benar-benar, bergantung sepenuhnya ke Allah gitu. Mungkin sebagian teman-teman juga udah pernah dengar ya cerita cerita saya gitu, sama siapa tuh ya saya teh cerita di sini? Sama siapa yang tahu ya? Sebagian juga baru ketemu deh. Jadi dulu tuh saya sangat-sangat pada suatu misal minta tolongin sama suami gitu, minta minta tolong masangin gas gitu ya, minta tolong beliin snack, minta tolong apa-apa tuh sama suami, karena saat itu suami lagi, dalam kondisi satu rumah gitu ya. Kemudian Allah takdirkan saya untuk menjalani LDR yang, dulu tuh awal-awal tuh cuman sebulan sekali ketemunya.
Benar-benar cuman sebulan sekali, dan itu juga dalam hitungan hari gitu. Misalnya Sabtu datang, Seninnya tuh udah balik lagi gitu ya. Nah, dalam kondisi itu, wah pertama kali, apa ya nih yang akan Allah berikan kepada saya gitu kan. Saat itu saya benar-benar bergantung tanda kutip kepada suami. Bahkan dari situlah kalau misalnya dulu awal-awal saya merasa kesal dengan episode LDR, tapi saat ini saya merasa episode LDR itu episode terbaik yang Allah berikan kepada saya. Kenapa? Karena saat itu saya benar-benar memutuskan ketergantungan saya terhadap makhluk, walaupun itu kepada suami. Nah, ini gitu ya yang menjadi, apa namanya, eee, yang nyambung tadi ke poin anak tadi gitu ya, bahwa ternyata kita tuh masih menitipkan rasa aman, rasa, kepemilikan kita terhadap anak kita gitu. Padahal gitu, anak itu milik Allah gitu ya, dan kita jalani aja takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita putus, rasa-rasa memiliki terhadap yang berlebihan itu kepada anak kita gitu ya. Nah tadi, nyambung sih sama materi sebelumnya teteh-teteh, teman-teman, bahwa la in syakartum la azidannakum kan tadi ya, bahwa Allah tuh kalau misalnya kita bersyukur Allah menambah nikmatnya kan ya. Nah, jadi cara untuk menambah nikmat itu bukan digenggam, bukan posesif. Kan kita gitu ya kalau misalnya kita punya harta, kita tuh kalau kita suka dengan nikmat yang Allah beri, cara untuk menjaga nikmat itu tetap ada, bukan digenggam tapi disyukuri. Karena ketika kita sudah mensyukuri tadi misalnya kata Teh Ari itu, "Aduh anak aku tuh gimana tumbuh kembangnya," dan lain sebagainya, kita syukuri dulu. Kita syukuri bahwa anak kita sehat hari ini, anak kita bisa bernafas hari ini, maka Allah akan menambahkan nikmat sehat anak kita lagi, gitu. Kebayang nggak? Itu dalam sudut pandang iman ya, tentu dalam sudut pandang ke dokter mah kudu ka dokternya. Tapi dalam sudut pandang kita sebagai ibu dan dalam sudut pandang kita, dalam kacamata syukur tuh tadi gitu, ketika kita mensyukuri apa yang sudah ada dalam diri anak kita termasuk kesehatannya gitu ya, alhamdulillah nih anak saya masih mau makan sehari ini gitu ya, walaupun dia teh sakit, si makannya itu kita syukuri gitu ya, Allah tuh akan menambah nikmat kesehatan yang lain untuk anak kita gitu. Gitu aja. Jadi ketika kita, eee, ketika kita ingin nikmat itu ada terus dalam diri kita, bukan kita genggam, bukan kita posesif, tapi caranya adalah dengan kita mensyukuri nikmat tersebut. Maka nikmat tersebut akan Allah tambahkan dengan sendirinya, termasuk tadi bab anak. Wallahualam bishawab, itu yang mungkin Teh Ari yang bisa ini mah nambahin curhat jadinya Teh Ari. Tapi mudah-mudahan curhatnya, apa dong, saling menguatkan ya. Sama aku pun perlu dikuatkan, insyaallah, terkuatkan juga dengan cerita-cerita Teh Ari dan teman-teman. Gitu Teh. Wah, Terima kasih, terima Teh Sofi. kasih. Terima kasih Teh Sofi. Terima kasih juga Teh Mhm. Ari ya untuk pertanyaannya. Kita masih ada waktu 2 menit nih katanya. Cukup nggak ya buat satu pertanyaan lagi nih Unda? 2 menit. Kayaknya enggak ya, kita ini aja cukupkan saja ya. Aduh sebenarnya kayaknya saya pun pengen nanya nih Teh Sofi, cuman kayaknya karena waktu takutnya kan panjang ya, karena kita senangnya kan curhat. Nanti dari saya aja udah 10 menit nanti curhatnya nggak akan cukup. Oke, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan nanti kita ada, jodohnya lagi ya, bisa ketemu di lain waktu, di lain kesempatan dengan Teh Sofi, sehingga masih bisa berbincang lebih banyak lagi ya, berbagi tentang lebih banyak lagi. Baik, karena 2 menit lagi saya ingin, mungkin terakhir ya dari Teh Sofi, apa nih, kata-kata pamungkasnya, apa sih istilahnya, closing statement-nya aja mungkin dari Teh Sofi buat, kita-kita semua. Silakan Teh Sofi. Masya Allah, saya tutup, ditutup, belum ya, belum ditutup. Belum belum. Masya Allah, apa ya, senang banget bisa bertemu dengan teman-teman semua, maka, saya tutup tanda kutip gitu ya, dengan rasa penuh syukur, alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman semua, mudah-mudahan Allah menambah nikmat kita juga dengan pertemuan selanjutnya, atau dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan juga dengan amal-amal solih dari ilmu yang tadi, kita bahas bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu Teh. Baik, terima kasih Teh Sofi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali lagi, atas sharing-nya hari ini Teh.
Sekali lagi, sesungguhnya ini tidak cukup ya buat sharing kita, tapi mudah-mudahan cukup untuk mengingatkan kita lagi tadi banyak sekali hal yang diingatkan oleh Bu Sofi ya kepada kita. Mudah-mudahan pengingat ini bisa terus kita ingat. Tadi satu kalimat nih yang saya catat tebal di sini, saya bawa spidol di sini. Fokus pada cahaya yang sedikit. Tadi yang kata Teh Sofi, fokus pada cahaya sedikit, insya Allah cahaya itu nanti akan berpendar. Ih, Masya Allah itu kata-katanya indah banget sampai saya catat. Karena kita kadang lupa ya dengan nikmat yang sedikit gitu kan. Kadang kita seringnya bersyukurnya kalau udah dapat nikmat yang besar gitu ya. Padahal dengan kita bisa bernafas hari ini itu sudah nikmat yang harus kita syukuri ya. Kadang kita sering lupa ketika bangun pagi hari itu kita lupa ya Allah, lupa bersyukur bahwa alhamdulillah hari ini masih Engkau berikan kesempatan ya kepada saya untuk menikmati hari ini untuk beribadah lagi kepada Engkau. Kita sering lupa gitu ya gitu, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Teh Sofi. Dari saya mohon Sami-sami. maaf yang sebesar-besarnya Sami-sami. kalau Punten lahir batin ya, maaf lahir teteh-teteh. batin ya, sama-sama Teteh. Kalau dalam penyampaian saya dalam saya memimpin acara ini ada kesalahan, banyak kesilafannya, mohon dimaafkan Teh Sofi dan Sami-sami, teman-teman sami-sami, semua. teteh-teteh. Mohon maaf lahir batinnya, mudah-mudahan ada jodoh kita ketemu lagi ya Teh ya, insya Allah. Amin, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Punten Alamin. teteh, boleh izin. Baik, Oke, alhamdulillah. Teh Sofi hatur nuhun hatur nuhun teh. Teh Sami-sami, Sofi. hatur nuhun, izin pamit ya, Jazakallah teteh-teteh. Boleh khairan. Teteh. Syafaat Amanillah. anak-anak. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, alhamdulillah acara kita sudah hampir selesai ya. Belum selesai. Sabar. Masih ada sedikit lagi ini dari teman-teman Alunda. Berikutnya itu adalah pengumuman kelulusan ya dan pengumuman peserta terbaik dari problem tuh kan jadi belepotan dari Probel Alunan Bunda Batch 2. Mangga Unda, ada yang mau ditampilkankah? Oke, bismillah. Saya izin ambil alih ya. Silakan Unda. Sekarang, baik. Assalamualaikum teman-teman semua. Rasanya ingin virtual hug ya, ingin peluk semua teman-teman di sini. Ada batch 1 juga beberapa yang hadir, kangen banget. Teh Adi, Teh Ane, ada Mbak Indah, dan lain-lain ya, Masya Allah. Dan teman-teman batch 2 semuanya. Baik, hari ini sebetulnya acara intinya kan selebrasi gitu ya teman-teman. Selebrasi karena teman-teman batch 2 sudah tuntas menyelesaikan program belajar batch 2 ini. Jadi ada sedikit pengumuman gitu ya. Ditambah ada ucapan apa ya, ada rasa syukur kami juga gitu ya. Makanya kami mengundang salah satu teman kami untuk berbagi. Langsung aja. Jadi alhamdulillah semuanya lulus lah ya yang pasti karena tidak ada kriteria kelulusan. Semuanya lulus dan berhak menjadi member Alunan Bunda. Jadi selamat datang kepada semua teman-teman 26 peserta program belajar dan pendampingan Alunan Bunda Batch 2. Selamat datang di komunitas Alunan Bunda. Silakan teman-teman gunakan fasilitas yang ada di Alunan Bunda untuk diskusi sama-sama sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada saran terkait agenda-agenda Alunan Bunda juga kami terbuka gitu ya, saran dan kritik apapun dari teman-teman semua. Semoga grupnya bisa tetap selalu aktif, kita ngobrol-ngobrol apapun terkait kehidupan yang bisa meningkatkan diri kita jadi pribadi yang lebih baik. Ada yang lebih spesial lagi selain mengumumkan welcoming teman-teman semua jadi member Alunan Bunda. Kami juga akan mengumumkan satu orang yang Masya Allah menjadi peserta terbaik di batch 2 ini. Jadi persentase kehadiran, diskusi dan juga tugasnya itu 96%. Sebetulnya yang terbaik itu ada 3 ya teman-teman, di atas 90%. Yang 2 91%. Nah ini yang paling yang paling tinggi 96% jatuh kepada, saya share langsung sertifikatnya ya. Selamat kepada Teh Tika. Teh Tika masih ada nggak? Ya Allah, hatur nuhun Unda. Nggak nyangka. Sebagai peserta terbaik nih di batch 2. Ada sepatah, 2 patah, 3 patah kata mungkin yang mau disampaikan kepada teman-teman semua atau aliran rasanya Teh Tika sebagai peserta terbaik? Oh enggak.
Nyangka juga ya. Yang pasti ya mudah-mudahan bukan hanya bisa sekedar menerima ilmunya. Yang sulit itu kan mempraktekannya. Terus saya baca-baca lagi dari materi 1 sampai terakhir 13 tuh, kan itu berkesinambungan ya. Jadi dari awal emang stepnya emang harus dari yang 1 sampai yang akhir. Ya walaupun itu setiap hari saya rasakan ya seperti roda ya. Jadi kemarin-kemarin, seminggu kemarin dari 1 sampai 13 tuh merasa sudah bisa mempraktekkan sambil mengerjakan tugas apa ya selama 2 bulan, 3 bulan kemarin. Tahap kalau lagi down berasa ngulang lagi gitu ya, harus mengulang lagi dari step awal. Ya perjuangannya di situ. Yang pasti sangat bersyukur dan ya berterima kasih kepada Unda dan teteh-teteh semua yang ada di Alunda. Setidaknya pas sekali 2 bulan kemarin banyak ujian, tapi Allah pertemukan saya dengan komunitas ini, jadinya kemarin tidak lost control gitu. Selama kemarin Allah beri ujian selama 2 bulan, tapi Allah juga kasih pertemukan saya dengan komunitas ini untuk menguatkan, selalu mengingatkan, ya pada akhirnya jadi bisa lebih sabar, bisa kuat, dan sampai di tahap sekarang, endingnya tadi mengingatkan lagi untuk selalu bersyukur dan emang benar ya, ingat ke Allah tuh ada seringnya mah kalau pas lagi susah, lagi ujian, ya Allah kenapa ujian tuh nggak berhenti gitu ya, pas senang mah boro-boro. Seringnya mah kayak tadi tersentil langsung update status apa gitu ya yang diutamakan teh. Masya Allah tanpa ingat belum tentu semua orang tuh mengalami hal yang sama dan bisa jadi bukan tersinggung ya jadinya ya kayak saya gitu kalau misalnya saat sekarang lagi ujian melihat teman status yang istilahnya mah sedang indah-indahnya bahagia-bahagianya jadinya malah tidak bersyukur gitu ya. Ya itu aja sih Unda. Mudah-mudahan kedepannya ya selalu ingat dan bisa ya menjalani yang step by step yang udah jelaskan. Ya saya nggak akan pernah lupa lah, insya Allah. Itu aja. Ya, Masya Allah. Terima kasih Teh Tika, Barakallah. Semoga terus bisa menginspirasi gitu ya, menginspirasi kita semua. Ini simbol aja ya teman-teman, tapi saya percaya dan kami tim Alunan Bunda juga yakin kita semua adalah yang terbaik di jalan hidup kita masing-masing gitu ya. Teman-teman terima kasih. Nah ini sekalian aja ya Teh Nuri, saya terabas ke sesi saya ini ya, sharing gitu sedikit gitu ya, ucapan terima kasih lebih tepatnya. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir pertama, lalu kepada semua teman-teman peserta batch 2 gitu ya, dan teman-teman tim Alunan Bunda atas perjuangannya selama 2,5 bulan gitu ya, kita sama-sama di program belajar ini. Terima kasih sudah berjuang, terima kasih sudah terus berusaha, walaupun jatuh, walaupun checklistnya hariannya X gitu ya, tapi terus bangkit, kerjain lagi, bangkit, berjuang lagi, berdiri lagi, coba terus ya, mudah-mudahan gitu ya semua ikhtiarnya teman-teman gitu itu Allah catat sebagai salah satu pahala terbaik gitu ya, karena Allah tidak melihat hasilnya gitu, tapi bagaimana perjuangan teman-teman untuk coba lagi, coba terus sampai akhirnya nanti ya pahala kita mudah-mudahan ya semakin banyak, semakin besar, dan rahmat Allah juga tercurahkan kepada kita sehingga kita bisa masuk ke jannahnya gitu ya, insya Allah, amin. Semoga Allah jadikan kita golongan yang tidak merugi gitu ya, seperti yang ada di Quran surat Al-Ashr gitu ya kan, demi waktu gitu ya. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Semoga selama 2,5 bulan ini dan juga kedepannya nanti di komunitas kita terus menerus saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran, sehingga waktu kita tidak habis dan kita tidak rugi dengan waktu yang terbuang percuma gitu ya. Semoga waktu-waktu kita selalu bermanfaat. Dari kami ini yang program belajar ini dan juga webinar internal ini adalah
salah satu hadiah akhir tahun dari alunan Bunda untuk teman-teman semua gitu ya. Semoga bermanfaat dan kita bisa menyambut tahun yang baru dengan hati yang lebih baik, lebih tenang gitu ya. Setidaknya walaupun cuma naik berapa persen, tapi semoga ada perubahan supaya kita semakin dekat sama Allah gitu ya. Silakan siapkan hadiah-hadiah akhir tahun lainnya untuk diri teman-teman sendiri, untuk Allah gitu ya, untuk keluarga. Nah, ini yang bisa kami persembahkan untuk teman-teman. Dan terakhir saya pribadi dan teman-teman alunan Bunda juga satu tim memohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan selama membersamai teman-teman selama 2,5 bulan ini. Semoga teman-teman ridho dengan segala kekurangan gitu ya yang mutlak dari kami. Semoga kita bisa terus bersilaturahim virtual atau suatu saat offline ya. Mudah-mudahan mohon dimaafkan teman-teman, semua kebaikan yang teman-teman dapatkan murni dari Allah gitu ya. Segala kekurangannya itu memang murni kesalahan dari kami. Sekian teman-teman, barakallahu fikum. Selamat melanjutkan aktivitas dengan bahagia dengan penuh rasa syukur. Itu aja Teh Nuri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Unda. Nah, tadi yang terakhir dari Unda sekaligus menutup ya rangkaian acara kita pada hari ini. Saya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup bersama-sama dengan melafazkan istighfar bareng-bareng dan juga doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhaqqu birabbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.